Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa patut kita panjatkan kehadiratnya. Karena hanya dengan rahmat serta karunia-Nya lah kita di pagi yang cerah ini semuanya dapat masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa menghadiri acara khataman dan imtihan ke-13 TPQ SD Muhammadiyah 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya sampai yaumil akhir. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Yang terhormat Koordinator Cabang Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati beserta jajarannya, yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah atau yang mewakili, Dikdasmen Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan bisa menghadiri undangan kami pada acara khotamah dan imtihan kali ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu wali santri, karena anak-anak kita telah lulus untuk mengikuti khotamah dan imtihan, sehingga nantinya anak-anak kita bisa melanjutkan untuk setelah khotamah ini, artinya sudah bisa melanjutkan mengikuti tahfidz Quran yang ada di SD Muhammadiyah 4 Batu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selama di SD Muhammadiyah 4 Batu ini sudah 17 tahun ya melaksanakan metode qiraati. Dalam kurun waktu yang 17 tahun ini tentunya kami menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi kita berupaya untuk selalu berupaya meningkatkan anak-anak kita ini supaya melampaui target atau memenuhi target yang diharapkan dari metode qiraati. Terselenggaranya acara ini Bapak Ibu ini sudah melalui proses yang amat sangat lama sekali, karena seharusnya direncanakan pada bulan Rajab kalau nggak salah, tetapi ini molor sehingga baru sempat atau baru bisa dilaksanakan pada bulan Muharram ini, karena kita tahu semua karena kondisi ataupun ada
pandemi COVID-19 sehingga baru bisa dilaksanakan hari ini. Tetapi Bapak Ibu semua dan hadirin, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan acara ini dengan lancar dan sukses. Saya katakan sukses karena semua anak-anak yang hampir 85, tetapi karena mereka ada kehendak dari orang tua ataupun tidak berkenan begitu ya untuk mengikutkan putra putrinya di acara khataman kali ini, insya Allah tahun depan bisa mengikuti begitu ya, sehingga Bapak Ibu anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, membanggakan orang tuanya begitu. Perlu kami informasikan bahwa kita melakukan rekomendasi, minta persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Satgas Covid, semuanya alhamdulillah diizinkan begitu, asalkan kita tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah bisa kita ikuti aturan dan protokol kesehatannya sesuai. Apa-apa yang kurang kita lengkapi, begitu anak-anak kita juga semuanya bervisil, kemudian semua protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, kalau demikian adanya, artinya pelaksanaan khotaman dan imtihan TPQ SD Muhammadiyah 4 Batu ini sukses, dan insya Allah kedepannya akan lebih banyak lagi putra putri SD Muhammadiyah 4 Batu ini menjadi khotimin khotimat yang hafal Al-Quran ke depannya. Semoga apa yang kita rencanakan ke depan dan kita laksanakan hari ini menjadi hal yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Malang 2, Kiai Haji Ibnu Hamdun, Amanah Bertafid, Ustadz Nur Ali Usman, Amanah Buku, Ustadz Jujun Heru Prastio, Amanah Sekretaris. Yang kami hormati Koordinator Kecamatan Batu, Amanah Pertasi Ustadz Masduki Zakaria, Amanah Metodologi Ustadz Muhammad Sodik, Amanah Buku Ustadz Abdul Wahab, dan Amanah Sekretaris Ustadz Ahmad Jelani. Yang kami hormati pengurus daerah Muhammadiyah beserta jajarannya. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Kota Batu atau yang mewakili. Alhamdulillah, mohon maaf yang tak lupa kami banggakan santri-santri sekalian yang sedang berbahagia, dan kepada semua orang tua yang sedang berbahagia juga, dan semua guru-guru, baik guru qiraati ataupun guru umum dari SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan bersama acara khotaman Al-Quran dan imtihan yang ke-13 TPQ SD Muhammadiyah Metode Qiraati dalam masa pandemi yang semoga saja dan kita berhusnudzon segera berakhir pada bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, telah banyak disampaikan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bu Mariani, kronologi atau histori atau perjalanan dari acara pada pagi hari ini. Tidak akan kami ulangi lagi, mohon maaf. Di sini kami sebagai perwakilan dari teman-teman tim qiraati di SD Muhammadiyah
yang jelas mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas perjuangan, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Yang kedua, kami juga mohon maaf apabila dalam pengajaran kami selama 17 tahun terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekilafan dari kami selaku perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu dari para santri semuanya bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, proses ini adalah proses terakhir, maka kami pasrahkan kembali putra-putri panjenengan semuanya untuk dilanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena di metode qiraati ini adalah pendidikan Al-Quran tingkat dasar. Maka dari itu harapan kami kepada panjenengan semua untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Al-Quran yang lebih tinggi lagi. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Koordinator Qiraati Wilayah Malang dan Batu, yang saya hormati juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, yang juga kami hormati Bapak Ketua Didasmen dan Pimpinan Cabang Kecamatan Batu, serta Kepala Sekolah SD dan SMP Muhammadiyah Welirang Batu, juga kepada Bapak Ibu Wali Santri, Bapak Ibu Guru Qiraati dan SD Muhammadiyah, serta undangan yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan karena tidak tahu. Kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bersama bisa menyaksikan acara khotaman dan imtihan sesi akhir. Dan insya Allah tadi kita lihat semuanya sepertinya ada ketuntasan sampai 100%. Ini patut kita banggakan. Aplaus untuk semuanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mungkin termasuk Bapak Ibu Wali Santri, banyak yang ternyuh dengan menyaksikan acara ini. Kenapa? Karena ternyata anak-anak kami ini bisa menyelesaikan pertama paket surat-surat pendek sampai pada gharik, tajwid dan sebagainya. Yang tentu saja kami selaku wali santri ini mungkin tidak bisa mengajarkan semuanya. Termasuk saya paling kalau habis maghrib sampai isya itu anak saya drill untuk melatih perbaikan bacaan di rumah. Yang lain saya kurang mampu, karena itu saya sangat ternyuh dan terima kasih sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, mestinya di antara kita ini ada ketertarikan dan tanggung jawab, utamanya kalau kita lihat pada surat Al-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Di ayat ini Allah ingatkan kepada kita semuanya untuk ada rasa khawatir dalam diri kita selaku orang tua. Jangan-jangan nanti keturunan yang kita tinggalkan itu ketika kita sudah meninggal dunia ini dalam kondisi kejahilan atau kebodohan. Ada 3 hal yang bodoh itu, yang artinya keterbatasan.
mungkin terbatas ilmu agamanya, terbatas hartanya, dan juga kaitannya dengan ini adalah keterbatasan akhlak, akidah. Karena itu dengan adanya upaya dari SD Muhammadiyah kerjasama dengan tim Qiraati, kita bersyukur ini bisa terlaksana. Ya mudah-mudahan nanti di SD Muhammadiyah itu ada target selain imtihan dan khotaman ini, ada target setiap yang lulus SD Muhammadiyah hafal 1 juz dan itu disertifikat. Paling tidak juz 30. Nanti SMP-nya tambah lagi 1 juz, mungkin juz 29. Kalau ada SMA-nya tambah lagi 1 juz, sehingga lulus SMA itu minimal setiap siswa, utamanya Muhammadiyah, itu kalau bisa hafal 3 juz. Karena untuk tes TNI itu minimal 5 juz sudah dapat kemudahan. Kalau hafiz Quran itu malah lancar lagi. Nah ini perlu kita budayakan, perlu kita kembangkan. Meskipun sekarang ini, mohon maaf, kita ini dituduh radikal. Yang hafal-hafal radikal ini sesuatu yang sangat menurut kami itu suatu penghinaan sebenarnya. Karena itu dengan adanya ini, upaya untuk melestarikan hafal Al-Quran dan sebagainya, ini adalah upaya dari kita bagaimana Islam ini bisa berkembang di wilayah kita. Islam bisa hilang dari Batu, meskipun dari dia tidak bisa, apabila orang Batu sendiri ini tidak peduli kepada Al-Quran. Bagaimana kita lihat sejarah di Spanyol, 800 tahun habis sudah. Di Filipina yang tidak pernah kita dengar, ternyata Islam jaya 500 tahun. Sekarang bagaimana Filipina? Nah ini tidak menutup kemungkinan daerah kita kalau kita tidak peduli dengan ini. Makanya dengan adanya program ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada tim Qiraati, baik yang koordinator maupun pelaksana di lapangan, dan juga kepada guru-guru SD Muhammadiyah. Saya masih ingat, saya ini kepala SD Muhammadiyah itu 2000 sampai 2004. Malah SMP-nya mulai 86 sampai 2004. Jadi cukup lama. Setelah itu mencolot ke Pemkot sampai terakhir di Dinas Pendidikan. Nah, saya lihat perkembangan sekolah luar biasa. Mulai kami kerjasama dengan Qiraati sampai hari ini perkembangannya sangat signifikan. Karena itu sekali lagi kami selaku wali murid berterima kasih kepada tim Qiraati dari guru-guru dan juga kepala sekolah yang telah bersusah payah untuk bisa bagaimana program ini bisa berjalan. Karena ketika kami masih kepala SMP dulu, ketika belum maju itu, satu yang jadi slogan atau moto jelek, wong arek sekolah Muhammad itu gak iso ngaji. Nah berangkat dari situ kami menarik caranya iso. Dan sekarang sudah terwujud. Di Batu ini yang program Qiraati itu hanya beberapa sekolah, dan itu sebenarnya kan ilmu Al-Qur'annya jelas di situ. Karena itu kita kembangkan terus dengan Qiraati. Kami terima kasih Pak Yai, ini masih bisa ada kesempatan untuk bisa berkembang terus. Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Saya berharap pribadi maupun atas nama wali murid, kalau bisa setiap siswa SD Muhammadiyah ini lulus SD minimal hafal 1 juz 30. Harapannya itu. Nanti yang berikutnya biar dikembangkan tempat yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga cukup bangga, berharap dan sebagainya, sehingga SD Muhammadiyah ke depan bisa lebih baik, tim Qiraati juga demikian bisa lebih luas lagi cakupannya. Ya, barangkali yang mungkin cukup terkenal di Jawa Timur mungkin bisa berkembang ke yang lain, ya, sehingga ke depan saya berharap Islam ini bisa membumi, sehingga setiap umat Islam tahu itu Al-Quran, bisa baca Al-Quran, sehingga bisa mengabdi kepada Allah itu dengan kalimat-kalimat yang benar. Karena bacaan sin dengan sin beda, shod dengan dal beda, artinya beda. Karena itu kalau bacaannya benar, insya Allah hatinya juga akan tertuntun ke akidah yang benar. Ini saja harapan kami dan juga terima kasih kami kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa berkembang lebih baik untuk ke depan, terutama untuk meningkatkan akidah, meningkatkan akhlak, sehingga ketika kami meninggalkan dunia ini, tinggalan kami adalah anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa membangun dirinya, agamanya, bangsa dan
negara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita. Pagi hari ini Ibu dan Bapak sekalian, kita sama-sama memenuhi undangan dari SD Muhammadiyah 4. Mudah-mudahan segala niat kita, gerak-gerik kita, langkah kita semua ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu, pimpinan cabang Muhammadiyah Batu yang dalam hal ini yang hadiri saya dengan Pak Samsul selaku Ketua Dikdasmen Kecamatan Batu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu Pak Aris selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan selaku tetangga saya juga barangkali begitu. Yang tak lupa saya hormati juga koordinator Qiraati Kota Batu beserta para jajarannya yang hari ini juga berada di tengah-tengah kita semua. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Batu beserta para jajarannya, Dewan Guru. Dan yang terakhir adalah yang saya hormati, tak lupa saya sampaikan adalah Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah 4 yang juga hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa memberikan dukungan kepada putra-putri kita yang hari ini dihatamkan, diluluskan, yang berada di samping kita. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa yang memahami, membaca, dan mempelajari ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya ingat, tadi saya lihat hari ini yang khataman, kalau tidak salah siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6. Saya turut bangga, bahagia kalau siswa kelas 3, kelas 6 sudah dapat menghatamkan Al-Quran. Seingat saya Bapak Ibu sekalian, saya dulu ketika di SD mempelajari Al-Quran, sampai pada sanawiyah kelas 3 saya menghatamkan Al-Quran, tapi pola yang sangat jauh berbeda. Qiraati 1, qiraati 2, qiraati 3, sampai pada qiraati 6. Buku qiraati 6 dilakukan oleh teman-teman qiraati yang mengajarkan metode yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka di kelas 3 sampai di kelas 6, mereka sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkan. Saya ingat kalau pola di zaman dulu Pak Bu sekalian, zaman saya katakanlah demikian. Juz Emma saya pelajari, lulus, baru saya masuk pada Al-Baqarah ayat 1. Dari Al-Baqarah ayat 1, baca juz 1 sampai pada juz yang ke-30 di surat An-Nas baru saya dikhatamkan. Hari ini saya bisa baca Al-Quran dan dikhatamkan dari juz 1 dengan sampai pada juz yang ke-30 berkat dari Bapak Ibu guru ngaji. Maka pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Qiraati yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik putra-putri kita yang hari ini, yang sudah bisa membaca dan insya Allah bisa menghayati, dan harapan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan saya kepada Bapak Ibu Wali Murid atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Batu mengingatkan bahwa hari ini putra-putri kita sudah bisa baca Al-Quran. Saya berharap di rumah jangan sampai ditinggalkan, di rumah jangan sampai diabaikan, di rumah jangan sampai dibiarkan. Jika dibiarkan Pak Bu sekalian, apa yang hari ini mereka bisa baca, apa yang hari ini mereka bisa hafal, bahkan lupa dan tidak akan bisa
bisa jika kita tidak akan mengulangi kembali di rumah. Jangan berharap sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Pendidikan apapun, Quran apapun, pendidikan yang paling pertama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Lulus mereka hari ini, khatam mereka hari ini, mari di rumah saya berharap ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu wali murid di rumahnya masing-masing. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai hudan linnas. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin. Dan mari kita jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup kita, way of life atau pandangan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Batu sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan putra putri kita hari ini dikhatamkan ini menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kok nggak lengkap ini. Gedungnya besar, orangnya banyak, tapi salamnya nggak menggelegar ini. Oh, dilihat asal-asal kabeh itu, tegang semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tegang, semuanya tegang ini. Biasa-biasa saja. Satu kali lagi salamnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah itu ganjil, senangannya pada yang ganjil-ganjil. Kalau salamnya 2 kali masih genap, supaya disenangi dan dicintai Allah, tambah 1 kali lagi. Maka siapa yang jawab lebih keras, lebih semangat, lebih senang, tambah dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para ulama yang saya hormati, wabil khusus Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang Malang 2, panjenenganipun Kiai Haji Ibnu Hamdun, Ustadz Jujun Heru Prasetyo, Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Batu yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Bidasmen yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah dan seluruh jajarannya saya hormati. Tidak lupa pada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu yang saya hormati, Kepala TPI SD Muhammadiyah yang saya hormati, para bapak, ibu, dan undangan yang berbahagia, dan pada santri-santri SD Muhammadiyah yang dikhotami pagi hari ini yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melihat dan menyaksikan acara khotaman pendidikan Al-Quran metode qiraati dalam keadaan sihah walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kesaksian kita di tempat ini sekaligus Al-Quran yang kita dengarkan ini nanti bisa memberikan syafaat kita di hari kelak. Dan dengan syafaat Al-Quran mudah-mudahan kita bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini didoakan, gak ada yang amin sama sekali. Terlambat. Doanya itu doa bagus, Al-Quran loh, kok gak ada yang amin itu loh. Sangat aneh sekali ini.
Dan jarang doanya seperti ini, juara sekali. Para bapak ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan terima kasih SD Muhammadiyah bisa melaksanakan acara khotaman pendidikan Al-Quran metode qiraati yang biasanya menurut aturannya setelah acara intihan atau setelah acara tasbih atau intas itu 1 bulan minimal, paling lama 3 bulan baru dilaksanakan proses akhir dari pendidikan metode qiraati yaitu khotaman Al-Quran. Tetapi karena musim yang seperti ini itu disesuaikan dengan kondisinya, tidak ada batasan. Kalau sudah dirasa aman dan tidak ada masalah, maka bisa dilaksanakan. Alhamdulillah SD Muhammadiyah walaupun jangkanya sudah agak lama bisa melaksanakan acara khotaman kali ini dengan jumlah santri yang banyak, yang lebih dari 85 tadi itu sendiri. Mudah-mudahan untuk khotaman kali ini bagi SD Muhammadiyah dan juga wali santri dan juga seluruh santri-santri yang ikut kami ini bukan sebuah acara yang terpaksa. Karena tadi kami dengarkan dari Ibu Kepala Sekolah, ada di antara wali santri yang putra-putrinya masih belum berani untuk diikutkan acara khotaman. Sekali lagi mudah-mudahan tidak terpaksa. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya SD Muhammadiyah ini telah bekerja sama, telah menggunakan pendidikan Al-Quran untuk diajarkan pada santri-santri dengan menggunakan metode qiraati selama sampai saat ini 17 tahun. 17 tahun ini bukan masa yang sementara atau masa yang pendek, tapi masalah yang panjang. Kalau perjalanan seorang yang hidup sudah menginjak pada remaja dan menjadi dewasa, maka harapan kami pertama adalah kerjasama yang dilakukan yang seperti ini, ya tambah tahun, tambah lama menjadi bertambah dewasa dalam segala hal seperti ini. Dan pilihan untuk mengambil metode qiraati, mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak adalah, untuk Muhammadiyah adalah sebuah pilihan yang sangat tepat sekali. Mengapa kami katakan demikian ini? Karena banyak di antara sekolah-sekolah yang berlabel Islam yang harapannya ketika keluar dari sekolah itu sendiri mereka bisa mengaji. Tapi mulai dahulu sampai sekarang itu banyak di antara sekolah-sekolah yang berlabel Islam yang mereka keluar masih belum bisa mengaji sama sekali. Dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode yang diterapkan, masih belum juga ada yang mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar. Salah satu di antara sekian metode yang, mohon maaf, bisa menjanjikan mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar adalah metode qiraati. Mengapa demikian? Karena kami berpengalaman. Kami ini dulu ngajar di Tsanawiyah, ngajar di Aliyah. Ketika itu kalau sudah ujian negara, karena dulu ada ujian negara, itu ada ujian keterampilan membaca Al-Quran. Kami keliling mulai dari di Makman Jalan Bandung ketika itu, keliling ke sana Muji, Singosari, kemudian ketika itu di Poncokusumo, di Batu akhir-akhir kami di Batu. Kami uji mereka Al-Quran, pendidikan Al-Quran, keterampilan baca Al-Quran dari sekian santri, dari sekian siswa untuk tingkat aliyah yang bisa baca Al-Quran dengan benar bisa dihitung dengan jari. Sangat prihatin bagi kami. Bahkan ada
ada yang tidak bisa baca Al-Quran ketika itu? Saya tanda tanya. Padahal di sekolah itu ada pendidikan, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada ibadah syariah yang semuanya banyak berbahasa Arab. Tapi mereka nggak bisa membaca Al-Quran, bisa baca bahasa Arab. Kok bisa lulus? Pertanyaan saya. Gimana ini? Ini sangat prihatin sekali. Ketika itu yang banyak mereka bisa baca Al-Quran ada di Singosari. Mereka masih banyak karena di sana banyak pesantren, dan mereka yang sekolah di sekolahan Sanawiyah dan Aliyah itu sendiri itu banyak dari pesantren, sehingga masih banyak mereka yang bisa baca Al-Quran. Tapi di lain yang tidak ada pesantrennya, yang mereka dari rumah, mohon maaf, banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal harapan orang tua bagaimana ketika mereka keluar dari situ bisa baca Al-Quran. Tapi sampai saat itu belum bisa membaca Al-Quran. Maka bagi sekolahan-sekolahan yang mereka menginginkan keluar dari sekolahan itu bisa membaca Al-Quran, tapi nyatanya sekian lama itu belum bisa membaca Al-Quran, berarti sebuah masalah yang kronis sampai saat ini untuk sekolah sendiri. Masalah bagi sekolah-sekolah Islam yang keluar mereka belum bisa membaca Al-Quran. Sekali lagi, pilihan SD Muhammadiyah untuk menggunakan metode qiraati, mengantarkan santri untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan ini terbukti setiap tahun mesti mengkhatamkan, adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Oleh karena itu sekali lagi, kalau sudah 17 tahun ke depan, kita harapkan lebih dewasa lagi. Ini masalahnya, saya dengar-dengar banyak yang di Muhammadiyah itu ya koyo kata Qur'an kok injit-injitan gitu loh. Duh ketingine ya apa wedi, kata ini gak bisa, wis mundur ae wah gitu loh. Ada begitu. Ini perasaan kita ada. Wis guys kalau metode yang lain aja banyak. Kok kalau di metode yang lain banyak dan ingin pakai metode qiraat silahkan saja. Enggak apa-apa. Nah, tapi yang sudah baik seperti ini, yang sudah bagus seperti ini, dan jelas hasilnya yang begini ini, kalau seandainya tidak dilanjutkan, saya khawatir sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu juga mengeluh kepada Allah terhadap kondisi Al-Quran, dan Rasulullah ini beliau berkata kepada Allah pada surat Al-Furqan ayat 30, beliau Rasulullah menyatakan, waqala Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjuran, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditelantarkan, sesuatu yang tidak dihiraukan. Rasulullah khawatir yang seperti itu. Tentang masalah sesuatu yang dikhawatirkan sendiri, mulai dari tidak memperhatikan Al-Quran, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau meningkatkan sesuatu yang sudah baik menjadi baik lagi, sesuatu yang asalnya remaja menjadi dewasa tidak menjadi dewasa lagi. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang sudah membaca, mereka Rasulullah khawatir ketika membaca tidak memenuhi kaidah bacaannya, diterlantarkan bacaan sendiri. Mereka yang sudah pandai membaca Al-Quran dengan kaidah yang bagus, mereka tidak mau untuk pelajari artinya. Rasulullah khawatir dibiarkan artinya, dibiarkan penafsirannya, dan dibiarkan yang lainnya. Menurut para ulama yang seperti itu, maka urusan tentang masalah Al-Quran ini adalah bukan urusan yang kecil, bukan urusan yang sepele, bukan urusan yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah urusan yang sangat serius, yang sangat besar, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Mudah-mudahanlah SD Muhammadiyah yang kali ini terus bekerja sama dengan qiraat, menggunakan qiraat ini sendiri, untuk kedepannya sekali lagi kita harapkan lebih dewasa lagi, harapan kita. Itu nih, Mariana ya. Ini Pak Zul ini
Bu Mariani, mohon maaf. Dulu kepala sekolahnya Pak Zul. Tapi Pak Zul itu kalau sekarangnya ketemu dengan saya, minggir, nggak kelihatan. Karena banyak Pak Zul itu ketika bersama dengan qiraat itu, ketika dengan kami, itu ngomong banyak-banyak itu loh. Menjanjikan ini, begitu. Untuk qiraat itu supaya lebih berhasil. Tapi nyatanya kurang-kurang gitu loh. Akhirnya sampai sekarang kalau ketemu dengan saya, ngorok ada gitu aja. Kakak itu saya ini, waktu ketemu dengan Pak Zul, foto-fotoan, setelah salaman sudah menghilang. Mohon maaf ini, mohon maaf. Nah, kita harapkan tidak seperti itu ya. Para bapak ibu wali santri yang saya hormati, sekali lagi SD Muhammadiyah sebuah pilihan yang tepat dan ini harus dilanjutkan lebih dewasa lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah pendidikan Al-Quran ini. Pendidikan Al-Quran ini adalah sebuah pendidikan yang pertama dan utama dan harus kita perhatikan bersama-sama. Mengapa kita katakan sebagai pendidikan yang utama, yang pertama dan utama? Karena pendidikan Al-Quran ini adalah pendidikan yang sesungguhnya yang dapat mengantarkan tidak hanya mereka yang belajar, tetapi orang tuanya dan yang sekitarnya ini sendiri menjadi sukses di dunia maupun di akhirat. Pendidikan yang sesungguhnya, sebuah pendidikan yang mensukseskan seseorang di dunia dan akhirat adalah Al-Quran. Mohon maaf ini pada musim pandemi yang seperti ini, dengan adanya pandemi yang seperti ini, itu pertama merusak tatanan yang sudah mapan. Sekolahan, pendidikan yang sudah ditata demikian rupa, rusak tatanannya semuanya. Dan menghancurkan sesuatu yang sakral dan yang disakralkan. Ujian nasional menjadi sebuah kebanggaan dan sesuatu yang sakral dan disakralkan. Kalau ujian nasional saja, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana suasananya, bagaimana seperti sakral. Kemudian mereka yang dapat nilai bangga, sangat bangga sekali, bisa ini, bisa seperti itu. Gara-gara pandemi nggak ada ujian nasional, semuanya lulus kabeh, nggak ada yang nggak lulus. Tapi tidak dengan Al-Quran, tidak dengan Al-Quran. Al-Quran terus berjalan. Dan mereka yang sudah berhasil dengan Al-Quran akan memberikan manfaat yang besar luar biasa. Pada musim pandemi yang kemarin sendiri, karena anak saya, kami ajari qiraati dan lulus qiraati semuanya. Yang satunya kelas 6 baru lulus, kemudian yang satunya baru kelas 4 lulus, yang satunya itu baru kelas 3 lulus. Ketika PSBB di kota di Malang, semuanya sendiri, ada di rumah semuanya dan di luar sepi semuanya. Setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib, kami ajak anak saya ini untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah bacanya bareng-bareng bersama-sama dan enak dirasakan. Yang namanya bacaan yang benar dan bacaan yang bagus itu sendiri sampai menunggu sampai Isya. Dan itu kita lakukan setiap hari. Saya bayangkan bagaimana kalau seandainya saya memiliki sebuah keluarga sehingga bisa membaca Al-Quran sama sekali, apa yang dia lakukan? Maka tidak heran di luar sana karena mereka nggak bisa baca Al-Quran, banyak yang stres di omah tok meneng tok karena kegiatan sama sekali. Ya kalau nggak HP ya TV, keluar masuk ya seperti itu, banyak yang stres. Tapi dengan Al-Quran, alhamdulillah kita bisa terobati hati itu semuanya dan merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Pendidikan yang sesungguhnya Al-Quran sendiri. Para bapak ibu wali santri yang saya hormati, maka pendidikan Al-Quran, metode pendidikan Al-Quran seperti ini harus kita perhatikan untuk anak-anak kita bersama. Kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, maka kita harus perhatikan sungguh-sungguh, yang harus serius untuk Al-Quran itu sendiri. Dan jika anak itu berhasil untuk Al-Quran, maka kebanggaan yang sesungguhnya adalah kebanggaan manakala anak kita itu berhasil dengan Al-Quran dan bersentuhan dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah
Beliau bersabda, inna likulli syai'in syarafan yatabaharu nabi. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Semuanya memiliki kemuliaan yang dia banggakan. Siapa saja memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Kalau Pak Jokowi sekarang ini jadi presiden, dia mulia karena jadi presiden. Maka presidennya mesti dia banggakan. Siapa saja sudahlah. Kalau Ibu Mariani sekarang mulia karena dia jadi kepala sekolah, maka dia banggakan jadi kepala sekolah. Siapa saja seperti itu. Tapi Rasul mengatakan kebanggaan itu bukan kebanggaan yang sesungguhnya, akan menjadi hancur. Dan kebanggaan itu belum meningkat, juga belum memuncak, belum klimaks kalau belum urusan dengan Al-Quran. Maka Rasulullah menyatakan, inna baha ummati wa syarafahal Quran. Sesungguhnya kebanggaan umatku dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Maka jika kita itu kok bisa baca Al-Quran dengan benar, dan setiap hari kita harus dengan Al-Quran, setiap hari ngaji dengan Al-Quran, apalagi tidak kenal waktu, tapi Al-Quran terus kita dibawa untuk kehidupannya, maka itulah sesungguhnya yang harus dibanggakan. Karena itu kebanggaan yang sesungguhnya dan kebanggaan yang klimaks, yang tidak ada tandingannya dengan yang lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, pendidikan Al-Quran pendidikan yang sesungguhnya. Untuk SD Muhammadiyah ini dalam pendidikan seperti ini kali ini sudah berhasil. Tadi kalau apa indikatornya kalau tidak berhasil, setiap tahun bisa menjaga acara khotaman. Kemudian khotaman kali ini ada 80 santri. Tapi keberhasilan itu ini kita harapkan ditingkatkan. Karena untuk pendidikan Al-Quran di metode qiraati ada target yang harus dilakukan. Di antaranya kalau khotam dari segi kualitas ini mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kalau di qiraati ada yang namanya M3, bacanya harus M3 itu mangap, meringis, mencucu. Mengapa harus mangap, mencucu? Karena ini sedikit saya sampaikan. Yai Dahlan itu beliau menyatakan kalau baca Al-Quran bacalah harokatnya dengan harokat yang jelas. Kalau fathah jelas fathahnya, kalau kasroh jelas kasrohnya, kalau lomah jelas lomahnya, jelas begitu. Lah kemudian dari situ diterjemahkan oleh insan qiraati itu pengertian harokat itu apa? Pengertian fathah itu apa? Artinya dicari, harokat itu artinya gerak, fathah itu artinya membuka. Lah kalau orang itu membunyikan harokat fathah, maka mulutnya harus dibuka, dalam arti mangap. Setiap kali membunyikan harokat fathah, maka mulutnya harus dibuka. Lah berapa bukanya ukurannya? Ada caranya. Lihat di qiraati ukurannya 3 jari. Kasroh, apa artinya kasroh? Harokatnya gerak, kasroh artinya pecah. Maka ketika seseorang membunyikan harokat kasroh, bibirnya harus pecah. Supaya bisa pecah, maka kudu meringis. Nah, gitu. Titik begitu. Harus dipecicikan. Kemudian domah, artinya domah apa? Kumpul. Maka ketika seseorang itu membunyikan harokat dumah, bibirnya digerakkan dengan dikumpulkan. Supaya bisa kumpul, harus mencucu. Baru kalau bisa mengatakan seperti itu, membunyikan harokat Al-Quran itu akan menjadi jelas. Fathahnya jelas, kasrohnya jelas, domahnya jelas. Kalau mau mangap, meringis, mencucu. Sebab kalau tidak itu, nggak jelas. Contoh saja seperti A, nggak mangap, A menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah, loh, secara nggak dengar ini masih punya Bismillah. Tapi beda dengan yang mangap, Bismillahirrahmanirrahim, loh, A jelas. Itu yang benar. Maka dikenal dengan namanya ada M3 itu sendiri. Dan itu ilmu yang lain tidak ada. Tidak ada seperti itu. Ini dalam segi kualitas seperti itu. Foto dulu, foto
Bapak Abdul Rahman. Ananda Muhammad Ahnaf Reza Baihaqi, putra dari Bapak Ali Fatul Rahman. Ananda Ahmad Muzakir Abdillah, putra dari Bapak Yahya Hasan Ali. Ananda Chandra Alden Yulianto, putra dari Bapak Didi Yulianto. Ananda Khairul Wildan Akhiratan Nufala, putra dari Bapak Heru Widaryanto. Ananda Fadlan Radin Zaki Zainal, putra dari Bapak Kurniawan Zainal Ananda Raihana Nabila Salma, putri dari Bapak Sulaiman. Ananda Nabila Mutiara Putri Syandrian, putri dari Bapak Diki Ahrian. Ananda Sanaya Muratusita, putri dari Bapak Yan Fernanda. Ananda Miera Najla Safira, putri dari Bapak Mahfud Yunus. Ananda Zalfa Zafira Bilkis, putri dari Bapak Agus Budiono.
Sri Wahyutania, putri dari Bapak Nurwito. Ananda Sankara Ciptana Atmajaya, putra dari Bapak Eko Wahyudi. Ananda Muhammad Satrio Setio Wicaksono, putra dari Bapak Ananto Prasetyo. Ananda Brian Indra Pratama, putra dari Bapak Imam Mutakin. Ananda Muhammad Zulfi, putra dari Bapak Wi Susanto. Ananda Muhammad Izudin Ilmi, putra dari Bapak Muhammad Purnomo. Ya Rabbi
Ananda Rafiata Gagarin, putra dari Bapak Dodit Gagarin Yudhitara. Ananda Galuh putra Pranoto, putri dari Bapak Dwi Pranoto. Ananda Daniar Hafiz Bagus Saputro, putri dari Bapak Bagus Imansyah. Ananda Fajriza Riyawala, putra dari Bapak Mutakin Dawil Haq. Ananda Rifat Arsyad Ahmad Biantoro, putra dari Bapak Dedi Kris Biantoro. Ananda Muhammad Alfisha, putra dari Bapak Agus Didi Purwantoro. Ananda Rafela Zar Ar-Rahman, putri dari Bapak Abdul Rahman. Ananda Laila Dwi Cahya Ningsih, putri dari Bapak Rahman. Ananda Tiara Sadia Evelyn, putri dari Bapak Slamet Mulyono. Ananda Rifdania Alfifani, putri dari Bapak Farhan Afiadi. Ananda Dianita Yulia Dewi, putri dari Bapak Dian Permati. Ananda Aina Nisa Yulia Ramadhani, putri dari Bapak Sugeng Haryanto. Ananda Hanifatun Nadifa, putri dari Bapak Bagus Suprago. Ananda Naila Kanaya Bintang, putri dari Bapak Odi Yanil Saifuddin. Dahulu
Ananda Muhammad Nizam Zaidani Nur Ramadan putra dari Bapak Wawan Ananda Muhammad Asgar Zafir Ramadan putra dari Bapak Wisnu Hidayat. Ananda Angkasa Fiara Aryata putra dari Bapak Khairul Anwar. Ananda Muhammad Fahri Naldi Syabala putra dari Bapak Andi Ananda Akasha Panji Anugrah putra dari Bapak Khairul Anwar. Ananda Muhammad Fazan Arzu Kafri istri putra dari Bapak Dian Fahroni Ananda Aila Diza Ayu Firza putri dari Bapak Endi Suwarsono. Ananda Rosa Ilma Silvia putri dari Bapak Bambang Suryanto. Ananda Syifa Nabila Nesya putri Syahni putri dari Bapak Samsul Huda. Ananda Zwena Nurfaida Asmi putri dari Bapak Nur Suyantoni. Ananda Jovita Dian Kalista Cahyadi putri dari Bapak Anindita Wahyudi Cahyadi. ولو
dari Bapak Jumari. Kalamun qadirullah yumalu Ananda Aizi Gaida Fatimah Zahra, putri dari Bapak Sutresno. Ananda Zilan Zailila, putri dari Bapak Limanto Ali Prastyo. Ananda Elga Sabida Setiawan, putri dari Bapak Agus Setiawan. Ananda Muhammad Haikal Al-Mahwadi, putra dari Bapak Arif Yuryanto. Ananda Zain Agung Meda Abrasi, putra dari Bapak Dwi Rudi Hermanto. Ananda Ciar Muhammad Sani Hanafi, putra dari Bapak Dr. Imam Hanafi. Ananda Ahmad Hanif Al-Jabar, putra dari Bapak Teguh Wijayanto. Ananda Billy Satria Yudatama, putra dari Bapak Muhammad Fakih. Ananda Nabil Afif bin Tolib, putra dari Bapak Afif. Ananda Septiano Ubay Ramadan, putra dari Bapak Didi Santoso. Ananda Zalfa Naziha, putri dari Bapak Heri Utomo. Ananda Alivia Aila putri Andita, putri dari Bapak Andi Lala. Wali
putri dari Bapak Al-Muhlisin. Ananda Nayara Leca Kairunisa, putri dari Bapak Dendi Dwi Putra. Ananda Agnina Rahma, putri dari Bapak Anwar Nuris. Ananda Sarah Adelia, putri dari Bapak Usman. Ananda Filzabatin Mayasa Nasren, putri dari Bapak Faisal. Ananda Laisa Almira Sanadana, putri dari Bapak Eko Iswayudi. Ananda Karina Briliante, putri dari Bapak Zaini Rahman. Dengan rata-rata nilai 8,00 diraih oleh Ananda Aishi Ghaida Fatimatul Zahra, putri dari Bapak Sutrisno. Ananda beserta orang tua dipersilahkan naik ke atas panggung. Terbaik 9 dengan rata-rata nilai 8,03 diraih oleh Ananda Rosa Ilma Silvia, putri dari Bapak Bambang Suryanto. Terbaik 8 dengan rata-rata nilai 8,6 diraih oleh Ananda Raisa Almira Syandana, putri dari Bapak Eko Iswahyudi. Kepada Bapak Zulkifli Hasan, kami mohon untuk memberikan penghargaan kepada terbaik 10, terbaik 9, dan terbaik 8. Kepada beliau kami persilakan.
Ananda Firzawati Mayana Naswen dengan nilai rata-rata 8,13, putri dari Bapak Faisal. Untuk memberikan cindera mata. Raihana Nabila Salma, putri dari Bapak Sugiman. Terbaik ketiga dengan rata-rata nilai 8,19 diraih oleh Muhammad Azka Zafir Ramadan, putra dari Bapak Wisnu Hidayat. Terbaik kedua dengan rata-rata nilai 8,22 diraih oleh Ananda Siva Nabila Keisha Putri Sani, putri dari Bapak Syamsul Huda. Terbaik pertama dengan rata-rata nilai 8,22 diraih oleh Ananda Rifdania Alifani, putri dari Bapak Arwan Abandi. Kepada Ustadz Cucu Heru Prastio, kami mohon untuk menyerahkan penghargaan kepada terbaik 4, terbaik 3, terbaik 2, dan terbaik 1. Kepada beliau kami persilakan.
Kepada Koordinator Kiroati Cabang Malang 2, Koordinator Kiroati Kecamatan Batu, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Batu, Kepala TPQ SD Muhammadiyah 4 Batu untuk memberikan selamat dan foto bersama. Kepada Bapak Dr. Andes Teguh Wijayanto, Bapak Edang Syakban, Bapak Zulkifli Hasan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung guna melaksanakan foto bersama. Adik, pojok yang sini, Cek. Pojok yang. Mah? Nah, enggak. Cukup. Pun. Dah. Dah. Pun. Apa nggih? Nggih. Pun nggih. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Ibnu Hamdun. Kepada beliau kami silakan. Yang pertama, mudah-mudahan anak-anak yang dikhotami pendidikan Al-Quran Biduda Kiroati dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang solihah, anak yang ahli Al-Quranul Karim, anak yang birrul walidain, anak yang qurratul a'yun, menjadi penyejuk jiwa kedua orang tuanya. Yang kedua, mari kita berdoa mudah-mudahan SD Muhammadiyah 4 Batu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah guru-gurunya bisihah wal afiyah,
barokah santri-santrinya, siswa-siswinya, dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatin sholihah bijahi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa hadiyatan fi hadzal majlis mubarak ayyan fa'ilman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi'indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi asrul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir lana umurana umuraddin fid dini wad dunya wal akhirah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna ilman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan katsiran thayyiban barakan fi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jirana wa ashabana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli taqwa wa ahli sholah wa ahli istiqomah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir terdapat kekhilafan baik af'aliyah maupun aqwaliyah. Kami sebagai insan yang tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karenanya kami mengharap untuk dialirkan samudra kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepulangan khotimin khotimat akan dipandu oleh Bu Linda. Khotimin khotimat yang namanya dipanggil bisa langsung meninggalkan ruangan disertai orang tua melalui pintu utama di belakang kursi. Santri nomor 1 diikuti santri nomor 2. Yang lainnya tenang dulu. Oke. Kira mriki. Titik. Dapat. Belum. Hei, tak patin lampu. Satu lagi. 1, 2, 3.
Boleh bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kamu kan sekolah sekarang. Hah? Oh, masker dilepas. Masker dilepas. Habis ini masih ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, bergaya. 1, 2, 3. Monggo. Saya Muhammad Diapat Batu. Setelah ini kita gantian foto di atas panggung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum ya, belum. Mati. 1, 2, 3. Lagi ya. Ini emang. 1, 2, 3. Huh? 1, 2, 3. Satu lagi. Maskernya kurang turun. Boten sini kau. Iya. 1, 2, 3. Boleh bergaya nggih? Boleh bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Bentar, jinjit ya yang belakang ya. 1, 2, 3. Yang belakang jinjit. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh bergaya ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3.